sedang berpuasa itu biasanya pagi harinya, siang itu mempersiapkan apa? Mempersiapkan makanan kan? Berbagai macam makanan. Terus napa boten? Nah, apalagi kalau di Indonesia, apalagi kalau mau menjelang Lebaran loh. Ini tadi pagi nih, maaf ya cerita tapi kenyataan. Istri bapak itu nge-WA persiapan Lebaran itu. Pada Lebarannya berapa hari lagi? 5 hari lagi ya. Sudah beli telur 1 kilo, kemudian kentang 1 kilo. Wah, semua di list. Ada ini WA-nya itu di list. Laporan apa? Keuangan. Laporan tagihan. Sampai sudah dapat laporan tagihan apa belum? Tiap hari, Pak. Tiap hari. Tapi beda ya. Kalau Bapak mendapatkan laporan tagihan, justru sampeanlah yang mendapat laporan tagihan. Tagihan apa? Listrik. Leres apa betul? Tagihan apa lagi? Sembako. Apa lagi? Oh, jajan ya Allah, rupiah. Jadi tabungan sampean sudah berapa ribu dolar? 1 bulan gaji. Tabungannya, masya Allah, berarti sudah banyak dong. Kalau sudah berapa 3 kali majikan itu setiap bulan nabung 1 kali gaji. Mudah-mudahan berkah ya. Ya. Jadi dapat apa? Tagihan. Persiapan itu, Bu. Persiapan menjelang Lebaran. Begitu pula kalau mau menjelang berbuka kita nyiapkan. Bapak siap-siap nyiapkan juga, itu kan. Selain yang diberi oleh teman-teman dari Bapak dari Halakoh gitu ataupun dari yang lainnya, Bapak pun menyiapkan makanan. Oh, ada pakola, ya, ada pisang, ada macam-macam lah disiapkan. Tapi, nah ingat nih Bu, tapi yang dimakan itu cuma 1. Iya. Betul apa tidak? Iya. Yang dimakan itu cuma 1. Emping biasanya. Apapun lah terserah mau apa, tapi 1. Nyiapin pakola, nyiapin kari, nyiapin apel, nyiapin manggis, banyak sekali, nyiapin nasi segala macam, ada bakso segala. Tapi ternyata yang dimakannya hanya 1. Nggih, Bu. Sama nanti juga. Sudah beli pakaian berapa, Bu? Belum beli. Belum beli. Putra Bapak juga sudah nyiapkan. Ini. Tapi ujung-ujungnya yang dipakai pun 1. Leres? Cuma 1. Nah, apa maksudnya Ibu? Apa maksudnya Bapak cerita seperti ini? Perhatikan, itulah seperti dunia. Dunia itu seperti itu. Ketika kita di dunia bersusah payah siang malam mencari segala sesuatu, ya kan? Menyiapkan segala sesuatu, ujung-ujungnya nanti yang dibawa hanya 1. Coba sampean, udah berapa lama di Hongkong, Bu? Saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ini, 2 tahun juga ini 3 kontrak tadi, berarti 6 tahun mungkin. 8, Ibu? Hah? Lama tapi bolak-balik. Oh lama, ya banyak lama. Ibu ini? Saya ada 10. 10, Bu ini? 6. Oke, enggak apa-apa, enggak usah malu-malu, tenang Bu. Justru ini bahagia sampai bisa lama di sini Bu. Ya Bu. Jangan pernah merasa rendah apa? Rendah diri, jangan merasa rendah diri, jangan merasa minder, enggak boleh. Justru sampai bahagia. Banyak orang yang ingin ke sini. Buktinya apa? Banyak orang yang kembali. Sudah di Indonesia, kembali lagi ke sini. Ini contohnya bolak-balik. 3 kali bolak-balik. Cuti di Indonesia-nya berapa lama itu? Ya pokoknya Bukan cuti sih, cuman ya agak lama, 5 tahun sama kemarin itu 1 tahun setengah. Di Indonesia-nya sudah. Pernah 5 tahun di Indonesia, balik lagi. Tuh. Balik lagi 3,5 tahun, terus pulang 1 tahun setengah. Tuh coba 5 tahun perubahannya. Pertama 5 tahun masih enak di Indonesia.
Ya, tak? Kemudian yang keduanya 3,5 tahun. Wah, mulai nggak betah di Indonesia. Lama-lama 1,5 tahun. Mulai dari nol lagi, Pak. Kembali lagi itu enggak apa-apa. Itu artinya apa, Bu? Memang kembali ke Indonesia itu tidak mudah untuk bisa menetap. Untuk bisa menetap terus di Indonesia istiqomah. Kenapa? Karena keadaannya berbeda. Nah, oleh karena itu jangan sampai merasa apa? Merasa pakewu, merasa tidak enak, merasa malu. Tidak boleh. Kembali ke sini. Kenapa? Tujuannya lillahi ta'ala, mencari rezeki untuk ibadah. Mencari rezeki ini mestinya lelaki. Di dalam ada hadisnya, orang yang memberi nafkah keluarganya itu sama dengan jihad fisabilillah di zaman Rasulullah. Kalau para sahabat dulu berjihad, berjuang, dakwah bersama Rasulullah, kan sekarang ini yang berdakwahnya orang-orang lain, para ustadz ataupun yang lainnya. Nah, sampean ataupun siapapun, laki-laki maupun perempuan yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi ibu-ibu ini, termasuk ustadz-ustadz yang kemana, siapapun ustadz ataupun dosen guru yang mengajar, itu termasuk orang-orang yang fisabilillah, berada di jalan Allah, di jalan yang benar, gitu ya. Oleh karena itu jangan pernah merasa rendah diri, ya. Masih lebih mulia sampean daripada mereka yang berdasi, duduk di kantor, naik mobil dibukakan pintunya, mobilnya mengkilap, tetapi uangnya hasil korupsi. Udah hafal semua. Atau hasil judi, gitu, atau hasil togel sekarang ini, ya, atau hasil apa lagi, judol, judi online, gitu. Jadi sampai mulia harusnya apa? Bangga, bahagia dan bangga, bisa bekerja, bisa mencari rezeki halal, bisa ke masjid, bisa puasa. Kebahagiaan yang luar biasa itu. Syukuri. Nggih, Bu? Apa? Bersyukur. Yang ketiga, dengan seluruh anggota badan. Bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat? Dengan hati. Ya, Bu? Pertama dengan apa? Lisan. Yang ketiga dengan seluruh anggota badan. Ulangi, 1 dengan hati, 2, lisan, 3 seluruh anggota badan. Ini pikirannya sudah ke lebaran, kangen sama keluarga, kampung halaman. Kalau di kita, kalau malam lebaran itu masak apa sampai? Opor, ayam, rendang, macam-macam. Ya sudah, ada apa-apa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang perlu diingatkan adalah selama berada di sini, ingat apa? Menabung, supaya nanti di masa tua itu kembali ke tanah air sudah apa? Tinggal banyak ibadah. Ibadah dengan menikmati apa namanya masa tua yang ada, gitu ya, masa tua. Semua Ustaz, nah ya begitu. Apalagi kalau pegawai negeri, ya mesti ada batas usianya pensiun. Nah, sampean juga kan mesti ada batas usianya kan, pensiun. Kalaupun tidak dipensiunkan karena usia, pensiun karena apa? Karena kekuatan, mungkin sakit dan lain sebagainya, gitu ya, Bu ya. Nah, oleh karena itu tadi sampai mana, Bu? Kita harus bersyukur sampeannya ada yang balik lagi ke sini. Nah, itu kan kalau ini 2 tahun, ini 2 tahun, ini 2 tahun, ini 8 tahun dan seterusnya itu tadi. Ya, jangan ketika ditanya udah berapa tahun, pokoknya berat sekali. Nggak usah berat sekali, ya. Kecuali kalau apa? Melanggar agama, kecuali kalau melanggar syariat, mencuri, ya. Itu sampai kan tidak kan semuanya dengan proses, dengan cara yang halal, gitu, Bu. Nah, sampai mana tadi, Bu? Masih ingat nggak? Bersyukur dengan 3 cara. Dengan hati. Kalau dengan hati itu caranya adalah niat, ya, niat mau menggunakan, mau melakukan kebaikan, atas nikmat-nikmat yang diperoleh. Kemudian dengan lisan, yang kedua ucapkan alhamdulillah,
taat kepada Allah. Yang kedua kepada siapa? Orang-orang yang ikut serta, yang ikut serta di dalam mencapai kenikmatan kita. Kita memperoleh nikmat itu, Bu, memperoleh nikmat itu bukan semata-mata karena diri kita, tetapi karena orang lain juga. Ya, contohnya apa? Yang jelas saja. Sampean dapat uang itu bukan semata-mata karena usaha kerja sampean, tetapi juga karena adanya majikan. Nah, gitu ya. Harus bersyukur, berterima kasih kepada majikan. Bilangnya apa? Kalau ke majikan? Toce. Toce itu terima kasih ya? Oh, toce itu terima kasih. Toce gitu ya. Toce itu kayak terima kasih dikasih barang. Oh, terus kalau di yang lain selain dikasih barang apa? Engkosai. Engkosai itu? Engkosai itu terima kasih. Iya, terima kasih bukan juga. Maaf gitu. Enggak. Kalau excuse me gitu kan apa? Engkoi permisi kalau mau lewat tuh. Enggak, engkoi itu. Tapi enggak pakai sai. Oh, enggak pakai sai. Wah, beda sedikit aja udah beda ya. Engkoi dengan engkoi sai. Kalau engkoi permisi. Kalau engkoi sai, terima kasih. Terima kasih. Apa? Untuk menunjukkan bantuan. Engkosai. Ya. Oke lah, berapa ini? Toce, engkosai. Belajar 3. Itu ilmu, belajar ilmunya sampai mengajar. Manfaat ilmunya menjadi sedekah jariah loh Bu nanti. Iya. Sederhana hidup baik dalam Islam itu. Orang yang memberitahu kebaikan kepada orang itu akan dapat pahala. Contohnya tadi ngajarin 3 kata, jangan kan 3 kata, 1 saja. Kan kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Maksud balighu anni walau ayat itu banyaknya orang yang mengatakan sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Selamat ini orang-orang mengatakan ayatnya mau ayat Quran ataupun hadis. Dakwah itu Bu, bukan hanya dengan ayat Quran dan hadis, tetapi tujuannya apa? Mengajak, menunjukkan kepada kebaikan, gitu ya Bu ya. Nah, oleh karena itu sampean pun juga bisa berdakwah. Berdakwah itu artinya apa? Bukan ceramah saja, tetapi mengajak. Asal katanya itu da'a yad'u. Da'a itu artinya apa? Mengajak orang-orang, tetapi harus dalam kebaikan, gitu. Itu ya. Jadi jangan salah paham. Dakwah itu tugasnya ustaz, dakwah itu tugasnya kiai, dakwah itu tugasnya ulama, dosen. Bukan. Setiap orang bisa dan bertugas, berkewajiban untuk mengajak orang lain ke dalam kebaikan. Ada teman di pasar. Oh, tadi Bapak ketemu, dikiranya bukan orang kita. Oh ya, tampilannya udah beda lah pokoknya gitu kan. Tampilannya itu ada gambar-gambarnya lah kira-kira gitu ya di tangannya itu ya. Terus lama-lamanya itu apa? Beli nasi kuning. Ngomong bahasa Indonesia. Oh, rupanya saudaraku ini ya. Rupanya saudaraku sebangsa dan seagama sebetulnya. Nih Bu. Iya, sebangsa dan seagama dan setanah air. Cuma beda haluan. Ya, beda haluan, tidak apa-apa. Nah, cuman kan Bapak mau ngajak-ngajak ke masjid barangkali nggak enak dia ya. Ya, kalau sampean sedikit-sedikit nggak apa-apa, itu beramal yang justru pahalanya nanti akan terus mengalir dibandingkan dengan sholat. Bahkan ada para ulama yang mengatakan orang yang banyak sholat tapi tidak baik pada tetangga bisa masuk neraka. Itu loh ya. Jadi kita itu harus seimbang antara kehidupan di dunia, sholatnya, zakatnya, puasanya dengan kebaikan kepada sesama manusia. Nah itu tadi mengajak itu Bu, mengajak saja untuk mengajak Mbak mau kemana ke Victory. Oh ketemu lagi Mbak mau kemana Victory. Minggu depannya Mbak mau kemana ke Victory, mau apa? Bilangnya pakaiannya celana pendek. Minggu keempatnya Mbak sesekali kesini yuk. Ada taman yang bagus sekali. Di mana tamannya? Itu di Mancai.
Nah, sebelah mana? Bawa ke sini. Oh, bawa ke sini kan, dibawa ke masjid. Loh kok ini kok masjid bukan taman? Ini justru taman yang sesungguhnya. Ya, kalau di sana taman apa? Taman dunia, ini taman akhirat. Yang mau ditemukan nanti itu oleh kita itu apa? Taman akhirat yang disebut dengan taman surga. Disebut juga dengan raudhah. Apa Bu? Raudhah. Raudhatul Jinan. Raudhatul Jinan itu artinya taman surga. Maaf, ada yang sudah pernah ziarah ke Madinah? Ke Masjid Nabawi? Belum. Nah, di sana itu Bu, ada satu tempat ya, ada satu tempat di dalam Masjid Nabawi itu. Masjid Nabawi artinya adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah dan Rasulullah dikebumikan di dalam masjid itu. Nah, ini menjadi salah satu masjid suci yang wajib kita kunjungi. 3 masjid yang diupayakan maksimal supaya kita bisa berziarah. Apa itu? 1 Masjidil Haram di Mekah, kemudian kedua Masjidil Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidul Aqsa di Palestina, yaitu tempat berpijaknya starting pointnya Rasulullah ketika Mi'raj. Itu 3 masjid suci yang kalau punya rezeki berkunjunglah ke sana. Kenapa? Karena nilai pahala ibadahnya berbeda. Ya Bu ya, di Masjid Madinah, di Masjidil Haram 1 kali sholat sunnah saja itu pahalanya setara dengan 1000 sholat sunnah di masjid selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi di masjid manapun, entah di Wancai, di mana lagi sampai Simcacoy, oke, yang semua yang ada di Hongkong. Ini sampai dari mana? Dari Indonesianya mana? Madiun, Masjid Madiun. Ini dari Pati, Masjid Pati, ya. Semuanya pahalanya sama. Kecuali di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Jadi nanti Bu, kalau sampean ditakdirkan dan mudah-mudahan bisa tercapai hadir sholat di 3 masjid itu, atau 2 lah, 2 5. Kalau haji ataupun umrah mesti itu hadir ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau di sana jangan sibuk apa? Selfie. Ya, jangan sibuk selfie, jangan sibuk foto update status. Tujuan ke sana itu sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan energi tenaga untuk apa? Memperbanyak sholat sunnah begitu. Maaf, ini kadang-kadang di zaman sekarang itu baru datang itu baru melihat Ka'bah itu langsung alhamdulillah sudah sampai di Ka'bah. Datang ke sana itu bukan untuk itu. Pertama kali datang harus apa Bu? Melakukan tawaf. Tawaf apa? Tawaf kudum. Tawaf kudum itu artinya apa? Tawaf kedatangan. Bahagia melihat Baitullah, bukan bahagia melihat dirinya sendiri dengan cara selfie. Nggih Bu, mudah-mudahan sampean ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berziarah. Tapi ingat tadi ya Allah. apa? Harus memperbanyak apa? Ibadah, sholat sunnah. Jangan kelalang keliling nyari tempat lagi, masuk ke sumur Zam-Zam, selfie lagi sumur Zam-Zam. Ke makam Ibrahim, selfie lagi. Nah, Allah Rabbi, jangan. Sudah lebih bagus kalau ke sana itu Bu, matikan saja itu. Orang sudah semua tahu juga kalau sampai sedang umrah gitu kan, tidak perlu apa? Pamer. Nah, itu yang berbahaya. Kalau muncul rasa apa bahasa Arabnya pamer itu? Riya. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu artinya lihat. Jadi orang riya itu segala perbuatannya ingin dilihat orang, bukan ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan apa? Riya. Punya handphone baru posting. Hati-hati, jangan terlalu banyak apa? Posting. Ya.
Kalau memberitahu sedikit tetangga ya bolehlah saudaranya. Tapi apa-apa diposting, apa-apa diposting. Tahu nggak biang kerok? Ya? Biang kerok itu apa? Apa? Bukan akibat biang kerok itu. Hah? Bukan pembuat ulah, penyebab utama lah. Sumbernya. Jadi riya dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin didengar, adalah biang keroknya apa? Sombong. Iblis adalah biang keroknya setan. Iblis biang keroknya setan. Iblisnya satu, tapi keturunannya banyak, namanya setan. Nah, itulah apa tadi? Biang kerok. Jadi hati-hati dengan dua sifat itu. Lebih baik kita rendah hati. Ya, alhamdulillah, syukuri sudah punya emas 500 gram. Alhamdulillah, diam saja. Lebih baik sedekahkan sebagian ataupun dikeluarkan zakatnya. Gitu. Nah, sampai di sini mengerti? Mengertos. Tadi apa? Yuk, sampai mana tadi? Syukur dengan apa? Bersyukur dengan apa? 3. Dengan hati. Kita bersyukur dengan hati. Kedua dengan lisan. Alhamdulillah. Toce. Alhamdulillah kepada Allah. Toce kepada majikan. Sebab kesuksesan kita sampean dapat gaji itu bukan semata-mata dari apa? Dari kerja sampean, tapi berkat ada majikan. Makanya doakan juga. Doakan majikannya. Ustaz, boleh mendoakan majikan? Boleh. Asal yang baik. Mendoakan siapapun, berbeda agama sekalipun boleh, tapi mendoakan yang baik. Ya toh? Kepada majikan berbeda agama, Ustaz, bagaimana kalau mendoakan suaminya yang hianat? Mendoakan suami yang hianat, suaminya baik, tapi kemudian hianat, boleh apa tidak? Boleh. Syaratnya yang tidak boleh, yang tidak baik, tetap yang baik. Kalau sampai mendoakan suaminya, Allah, ini suamiku ini ternyata ingkar janji, lebih baik segera dipanggil saja malaikat Israel. Tidak boleh itu, dan tidak akan makbul. Catatan tidak akan makbul. Justru ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, balikan hatinya, kembalikan kepadaku. Maaf, mungkin punya anak yang nakal juga, kurang soleh, berat mendidiknya, jangan saking jengkelnya. Di kita itu banyak loh, ada seringkali ada ibu-ibu sudah stres dengan kondisi ekonomi, akhirnya anaknya jadi korban, ya. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, segala macam itu tuh. Gara-gara apa? Tekanan kebutuhan ekonomi, anak yang jadi korban. Nah, doakan anaknya jadi soleh, suaminya kembali soleh. Itu bersyukur dengan apa? Lisan. Yang ketiga dengan apa? Bisairil jawarih. Sairul jawarih artinya dengan seluruh anggota badan kita. Alhamdulillah kita punya mata 2, laras, punya telinga 2, tangan 2, kaki 2, jari 2. Jari, masa jarinya 2? Jarinya berapa? Jari tangan 10, jari kaki 10, hidungnya 1. Hidungnya 1, lubangnya 2, mulutnya 1. Alhamdulillah semuanya berfungsi dengan baik, ya kan? Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa itu. Jadi hidup itu simple sebetulnya. Untuk bahagia itu simple. Simpelnya bagaimana? Kita mensyukuri yang ada, memanfaatkan yang ada, tidak perlu memikirkan yang belum ada. Jangan memikirkan yang belum ada dan belum terjadi. Kalau terlalu banyak memikirkan yang belum ada, yang belum terjadi, itu malah membuat stres. Ya, makan berapa piring Bu? 1 piring, alhamdulillah. Nggak usah pengen makan sekali berapa piring. Ya dah, ingatlah tadi dunia itu. Kita seperti mau berbuka puasa, mau lebaran, semuanya pengen disiapkan, tetapi ujung-ujungnya juga yang dibawa itu hanya satu. Karena itu, ketika kita memiliki anggota badan yang sempurna, ini di dalam Al-Quran surat At-Tin
wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba lihat, buka Qur'annya, surat At-Tin itu surat ke juznya ya, juz amma, juz 30, surat ke 97 atau 98, kalau antara 97 atau 98 mau dilihat. 95. Oh, At-Tin 95 ya. Oke. Kenapa mesti membuka surat Al-Qur'annya? Supaya sampai dapat melihat ayat-ayat Al-Qur'an, dapat pahala. Oke. Mari kita sama-sama membaca. Yuk, sama-sama. Surat At-Tin ayat 1 dan seterusnya. Itu surat ke-95. Pastikan semuanya sudah menemukan surat At-Tin surat ke-95. Udah agak ke belakang itu, mendekati dengan yang 13 ayat tuh. Halaman-halamannya mungkin sekitar 5 atau 3 halaman terakhir. 5 atau berapa halaman terakhir? Ya, berapa halaman ke terakhir? Antara 5 sampai 7 nanti. 3 halaman lagi. Nah, 4 ya. Jadi 4 halaman terakhir. Sampai itu ibu itu sudah dapat belum? Sampai, oke. Ya, lihat, perhatikan, dengarkan. Didengarkan dulu, Bapak mau memberikan contoh membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf Mbak, itu apa namanya, kameranya, cahayanya mungkin ya. Ya, selesai. Kalau nggak menghadap ke sebelah. Oh, kalau menghadap ke temboknya, malah temboknya yang kenanya ya. Ya, tinggal itunya saja, flashnya ya. Oke, sampun. Ya. Otomatis. Ya. Ya. Oke, kembali fokus ya Bu ya. Sampai mana tadi? Sampai Bismillah, Alhamdulillah ya. Ini dicek kalau apa namanya menghadapi, jangankan model sampean, menghadapi mahasiswa saja. Ini harus selalu diingatkan, harus dicek kembali supaya fokus, baru sampai Bismillah. Oke, mari kita mulai dari Bapak dulu membaca ayat yang pertama. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Ini nyambung lah ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Berapa ayat itu Bu? Ada berapa ayat? 8 ayat surat At-Tin. At-Tin itu nama buah. Di Hongkong ada? Ada. Buah tin itu ada? Ada. Ada ya? Oh, ada buah tin? Ada. Oh, hebat. Di Hongkong. Ada. Dikiranya di Arab Saudi saja ataupun di negara-negara Timur Tengah. Asal usulnya memang dari sana. Dari mana dia ini?
di Hongkong ada buah tin segala itu. Kurma saja dari impor ya, mestinya dari impor. Tapi sekarang itu kurma, Bu, maaf, ini kurma itu di kita pun juga sudah banyak. Iya. Tumbuh. Ada teman punya pesantren, ada pohon kurma tumbuh di pesantren. Pohon kurma itu ya. Jadi subhanallah, yang dulunya hanya tumbuh di negara padang pasir, sekarang ini sudah bisa tumbuh dimanapun. Ternyata tin juga ada. Kalau zaitunnya di sini ada enggak? Zaitun kan, watin, nah, buah tin, zaitun, buah zaitun. Ada enggak di sini? Ada, pernah lihat. Ada, tapi ya? di pot keluar buahnya gitu. Oh, ada juga, intinya ada juga ya, masya Allah ya. Dua buah yang disebut di dalam Al-Quran ternyata ada juga di negeri yang orang-orangnya banyaknya mayoritasnya tidak beriman. Ya, subhanallah. Karena apa? Karena di sini pun juga banyak orang-orang yang beriman. Ya, model-model sampean itu. Sampean sudah merasakan buah zaitunnya? Belum? Belum. Oh, itu minyak terus. Kaleng, Enggak. di kalengan juga ada buah kalengan. Oh, salad. Ini apa namanya? Berupa cair gitu. Enggak, biji bundar-bundar. Udah di kaleng gitu. Udah di kaleng. Ya, ada, intinya ada lah ya. Pokoknya ternyata buah tin dan zaitun ada di Hong Kong yang termaktub di dalam surat At-Tin, surat ke-95. Oke, ya, nanti kapan-kapan sampean cari seperti apa buah zaitun itu. Bapak juga belum tahu. Karena di Indonesia, ya mungkin ada di Indonesia juga, ya, di mall mungkin itu ya. Oke, udah jangan memikirkan buah tin dan buah zaitun. Sekarang mengaji dulu surat At-Tin. Ya, sama-sama. Bapak dulu, kemudian sampean mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Watturi sinin. Watturi sinin. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. 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 Bukan amin, amin. Amin. Masih. Wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin. Karena nanti beda, Bu, antara amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, kalau yang ini wahadzal baladil amin, artinya nanti beda. Jangan wahadzal baladil amin. Oh, ini nanti oke. Wahadzal baladil amin, ya. Wahadal baladil amin. Ini A-nya itu masih kayak berbau ain ya, ada yang berbau ain. Coba dicek di mana nih, karena kalau bersama-sama itu tidak kelihatan siapa yang mengeluarkannya itu. Mengeluarkan apa? Lafaz, bukan mengeluarkan angin, namanya kempes. Kempes bannya ini harus dikempesin ini, ya. Kempesin bannya, Bu. Alhamdulillah sampean sehat ya. Wahadzal baladil amin. Coba. Kita satu-satu pengen dicek di mana ini yang mengeluarkan suara-suara tadi. Sampean ya. Wahadal baladil amin. Oke, amin ya. Jangan agak ke dalam. Selanjutnya. Wahadal baladil amin. Oke. Wahadal baladil amin. Iya. Tenang ya, Bu, yang lain-lainnya nunggu giliran tenang. Jangan merasa tegang kayak mau diintervensi oleh Firaun saja.
Kalau sampean mau menghadap Fir'aun, baca Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri itu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini di depan sampean bukan Fir'aun. Jadi tenang. Kalau sampean mau ke pengadilan, baru baca apa? Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca ya Bu ya. Sholawat dulu 3 kali, Fatihah 1 kali, kemudian Rabbi shrahli. Kalau mau ke pengadilan. Oh, dulu baca apa sampean? Baca Rabbi shrahli. Alhamdulillah. Oh, pengadilannya itu. Oh, ternyata kecil-kecil sudah diadili sebenarnya. Tidak apa-apa, berlatih supaya nanti sebelum diadili oleh malaikat. Ya Bu ya. Nanti anaknya, putranya kalau mau ujian, sampean mau interview, pokoknya mau berbicara, menghadapi orang dalam berbicara, baca Rabbi shrahli sodri dan seterusnya. Karena apa? Itu doanya Nabi Musa loh. Dan diperintahkan oleh Allah. Wahyu Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika mau menghadap Fir'aun. Kita semua tahu bahwa Fir'aun itu sangat galak, bengis, jahat. Setiap anak laki-laki dibunuh, anak perempuan, kaum wanita juga dibunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak laki-laki dibunuh, yang perempuan-perempuan mohon maaf dilecehkan. Itu oleh siapa? Fir'aun. Kenapa? Tidak mau kekuasaannya direbut oleh Musa. Ya, saking bengisnya, saking jahatnya, sampai saat ini tidak ada orang tua yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Ada enggak Bu? Tidak ada. Sampai di negara barat di kafir pun, orang kafir pun enggak ada. Bahasa Inggrisnya Faraon gitu kan. Fir'aun, enggak ada. Orang tak beriman pun enggak mau memberi nama Fir'aun. Oh, supaya hebat gitu kayak Fir'aun. Enggak. Ya, beri nama yang apa yang baik, Abdurrahman. Kalau putra itu Abdurrahman ya, yang ada Abdulnya ya, ataupun nama-nama Asmaul Husna. Putra, sampai udah punya putra belum? Iya. Namanya siapa? Muhammad Zainal Arifin. Ada Muhammad ya, bagus ya. Muhammad Zainal Arifin. Ibu punya putra? Namanya? Rizky Dewa Pratama Aji. Rizky Dewa. Pratama Aji. Ada dewanya? Oh, dari mana sampai? Dari anak yang pertama. Enggak, maksudnya aslinya mana? Kendal. Oh, Kendal. Oh, namanya ada Dewa. Dewa ya. Itu maksudnya anak yang paling besar. Oh, itu dedek itu. Oh, begitu. Semuanya itu nama ibunya. Oh, digabungkan di Kendal itu juga Kendal. Oh, ini enggak kenal juga. Enggak kenal? Assalamualaikum. Ya, sehat insya Allah. Dengan 3S itu sehat. Senyum. Tidak ada orang yang sakit gigi Karena senyum. Justru dengan senyum itu Bu apa? Menarik otot-otot, ya, otot-otot di muka supaya tidak cepat mengkerut. Ini ada hasil penelitian. Kalau tidak percaya sampean cari nanti, tanya ke Google ataupun AI manfaat senyum. Makanya di dalam hadis itu dikatakan mukanya tidak mudah keriput. Jadi sampean tidak perlu membuang uang kemana? Ke salon. Oh, apa itu? Facial. Apalagi lulur, apalagi Skincare. spa, skincare, pijit-pijit. Nggak perlu begitu, ya. Banyak senyum. Nah, tapi juga jangan setiap saat senyum. Kalau setiap saat senyum harus segera